Sudah? Ini yang record Record, kan record, tadi yang record. Yang yang record Ibu Ziza bisa? Ibu. Bisa kan? Yang record tadi Ibu. Bisa ya? Yang record Oh Ibu. enggak, yang dari Bu Ziza coba record bisa nggak? Dari Bu Ziza. Coba lihat yang recordnya. Oke. Sebentar. Udah saya kasih izin kok itu record. Oh iya, saya Udah record. kan? Nah, Ya. jadi record sendiri ya, bukan record dari saya. Dari Ibu yang record ya. Oh iya, iya. Iya, saya sudah record. Ya, Sudah bisa belum? sudah record. Iya, saya ngerekam. Udah. Ya udah, nanti belum aja yang rekam. Iya. Ya. Berarti ini kita mulai ya. Ya. Ya, sebentar. Baik, langsung ke Pak Setianto. Ya. Baik. Selamat siang Pak Setianto. Selamat Bagaimana siang, Bu kabarnya? Nur. Iya, gimana kabarnya Pak? Baik. Alhamdulillah. Oh iya, Alhamdulillah sehat, Bu Nur. Iya, alhamdulillah. Pak Setianto, jadi ini alhamdulillah siang hari ini kita bisa berbincang-bincang ya. Ini Ya. apa sih Pak yang Bapak akan bicarakan dari pertemuan ini? Ya, terima kasih. Jadi untuk saat ini memang ada hal yang saya agak masih menjadi beban untuk saya. Ya, jadi kaitan dengan sekolah yang ditugaskan saya di sini. Ini sekarang kan siswanya itu udah 3 tahun inilah itu cenderung untuk penerimaan PPDB itu turun terus, itu cenderung turun sampai tahun ini. Bahkan untuk tahun ini kami dari 3 sekolah kami SMP itu kelihatannya hampir malah jumlah siswanya lebih banyak SD kalau dibandingkan dengan SMP. Walaupun saya sama 6 kelas, tapi lebih sedikit dibandingkan SMP itu yang masih ganjalan saya pikirkan di saya, bagaimana saya ke depan ini untuk bisa meningkatkan untuk tahun ajaran besok untuk PPDB bisa mendapatkan siswa yang lebih banyak, itu yang masih mengganjal di pikiran saya seperti itu, Bu Nur. Oke, Bapak. Jadi ini terkait PPDB ya, Pak Setianto ya. Kemudian nanti setelah kita berbincang-bincang apa nih yang Bapak harapkan dari hasil pertemuan ini nantinya? Ya, harapan saya mungkin nanti ya kita setelah bincang-bincang saya bisa menemukan nanti kira-kira langkah yang tepat apa nanti untuk bisa di PPDB besok itu saya mendapatkan siswa yang lebih banyak seperti itu. Oh iya. Baik Pak Setianto, kalau boleh tahu nih, ini kan Pak Setianto sedang menginginkan ya nanti kalau pas PBDB itu sekolahnya Pak Setianto mendapatkan siswa yang lebih banyak ya tadi ya. Nah situasi sekarang itu seperti apa di sekolah Bapak? Bisa diceritakan nih Pak? Ya. Kalau kondisi sekolahan, kalau secara umum sekolah sih kondisinya ya baik, nyaman. Yang kalau lihat dari guru yang ngajar ya baik, terus kondisi siswanya juga kondusif, proses belajar mengajar bisa berjalan dengan baik gitu. Untuk guru-gurunya juga alhamdulillah masih muda-muda, potensial untuk kita kembangkan, masih muda-muda dan punya semangat juga untuk memajukan. Sama saya juga dapat dari teman-teman guru itu, saya semangat untuk memajukan. Hanya karena di sini memang untuk posisi sekolah saya memang agak masuk dari jalan raya, itu agak masuk dan jalannya rusak. Nah, sementara di tepi yang jalan raya itu ada MTS, nggak ada sekolah Islam. Nah, itu malah siswa, karena saya mendapatkan siswa yang lebih banyak dibandingkan sekolah saya yang SMP negeri itu. Ya mungkin satu sisi itu sekolahnya agak masuk, jalan yang menuju ke sekolah rusak gitu. Sementara memang agak ya bisa dinaiki sih untuk motor masuk, cuma ya tidak nyaman lah itu. Kondisinya seperti itu. Tapi kalau KPM jumlah guru-guru ya alhamdulillah positif, potensial guru-gurunya. Seperti itu, Bu. Oh iya. Jadi tadi kondisi sekolah Bapak itu kan
kalau guru sudah baik ya, dari gurunya baik, siswanya. Jumlah siswanya berapa itu, Pak? Jumlah kalau boleh tahu nih. Iya, bahkan ya kurang tinggal 142 dari Itu 6 kelas, dari 6 kelas kelas. iya, Kelas 1, 2, 6 dan kelas, 3 ya. kelas 7 2 kelas, Oh ya, kelas 8 7. ini 2 kelas, kelas 9 2 kelas. Iya. Oh ya, berarti paralel dua-dua ya. Nah, Dua-dua. Ya dulu sempat pernah pas masa itu pernah sampai 3 kelas dulu pernah ke 12 kelas, tapi terus 3 tahun ini menurun terus. oh 3 iya. tahun ini menurun. Oh, 3 tahun ini menurun. Oh gitu. Kalau boleh tahu Pak, ini nanti kan Bapak menginginkan PPDB-nya besok itu lebih berhasil ya. Seperti apa sih yang Iya. Bapak inginkan kalau boleh tahu? Ya, saya memang sudah punya beberapa ya dalam apa? Saya masih dalam bayangan saya lah. Saya untuk ke depan, memang saya akan menjalin komunikasi dengan SD di sekitar. Ya, saya menjalin komunikasi dengan SD di sekitar. Nanti saya akan coba untuk datang ke SD-SD karena saya memang di sini kan belum lama. Kalau di 5 bulan inilah saya tugaskan di SMP ini, sehingga saya rencanakan saya silaturahmi ke SD-SD hanya memang punya untuk sekarang belum bisa. Nanti insya Allah saya akan datang ke SD-SD meminta dukungan dari SD-SD yang ada di sekitar ini untuk bisa ya paling enggak masuk ke SMP negeri kayak kami. Kemudian untuk dekat ini kan sekolah kami juga akan ada kegiatan ini apa ulang tahun sekolah. Kami ada rencana untuk mengadakan kegiatan lomba-lomba antar SD, terutama kami juga antar kelas 6, SD yang kelas 6 untuk lomba. Dari situ rencana mungkin nanti akan bisa untuk memperkenalkan sekolah Haya ke siswa-siswa yang ada di sekitar sini. Seperti itu rencana. Tapi itu masih dalam bayangan. Kalau mungkin ke depan nanti akan dilaksanakan seperti itu. Ya, baik Pak. Itu tadi Bapak sudah punya rencana aksinya tadi ya, Ya. dengan melihat kondisi sekolah Bapak, terus ada rencana aksinya, ya lomba-lomba tersebut. Nah, kemudian apa? Bapak dengan rencana aksi tersebut itu Bapak akan memulainya kapan ya Pak? Kira-kira nih. Ya. Untuk yang ke SD itu dalam waktu dekat mungkin. Dalam waktu dekat mungkin saya rencana akan memulai mungkin malah besok Pak minggu ini nanti kan kita masuk belum selesai ya minggu depan nanti sebelum nanti saya akan ke SD karena untuk di desa 2 hari lah cukup untuk 5 SD itu saya datangi. Kemudian yang di desa sebelah yang berdekatan dengan kami ada 2 SD yang dekat. Ya, kalau nanti 1 hari lagi cukup kalau 3 hari cukup untuk saya datang. Kalau lomba ini memang sudah, kalau yang lomba sudah disiapkan, kami sudah membentuk kepanitiaan, hanya tinggal pelaksanaannya saja. Tapi yang dekat yaitu saya akan ke SD-SD mungkin minggu depan saya mulai kegiatan ini. Begitu Ibu Nur. Bagus sekali ya Pak. Itu jadi tadi Bapak akan menginginkan nanti saat PPDB itu mendapatkan siswanya banyak gitu ya. Ya, bertambah lah ya. Bertambah ya, siswanya bertambah dengan melihat kondisi yang ada di sekolah. Nah, ini Bapak tadi sudah punya rencana ya. Rencananya itu nanti akan ini ya. Datang ke SD-SD ya. Kemudian ini Bapak akan segera minggu depan itu tadi ya Bapak. Ya, rencananya itu. Ya, rencananya minggu depan. Kemudian dari pembicaraan kita kali ini nih Pak, tadi kan Bapak sudah punya masalah, kemudian sudah punya rencana. Nah, kira-kira Bapak perlu mendapatkan dukungan dari siapa nih Pak untuk melaksanakan aksi itu? Ya, untuk pelaksanaan ini ya saya terutama saya dapat dukungan dari
rekan-rekan guru dan karyawan di sekolah saya. Kemudian setelah itu nanti saya dulu dapat dukungan dari kepala-kepala SD untuk bisa menindaklanjuti kegiatan yang saya ini, kemudian untuk menindaklanjuti supaya nanti dari SD bisa ya paling nggak memberikan informasi lebih ke anak-anak kelas 6. Saya perlu dukungan dari kepala sekolah SD juga sama guru-guru kelas yang mengajar di kelas 6 SD yang ada di sekitar kami. Itu yang saya butuh dukungan dari situ. Oh iya. Jadi itu sudah ini ya, Bapak sudah menjalin komunikasi itu dengan guru-guru. Maaf ada suara. Ya, gimana? Sudah menjalin komunikasi dengan ini. Aplikasikan. Sudah mengkomunikasikannya. Bapak udah mengkomunikasikan. Ya. Oh iya. Ya, bagus Ya, sekali, Pak. Komunikasikan. Iya, jadi bagus sekali ya yang Bapak rencanakan tadi. Dan kira-kira ini Bapak dari pertemuan ini nih, apa yang sudah Bapak rasakan ini dari pembicaraan kita ini, Pak, yang sudah Bapak dapatkan? Ya dari pertemuan ini, alhamdulillah ya saya dapat ya dukungan juga dari Bu Nur bahwa apa yang selama ini mengganjal dia itu ya lebih lepas lagi saya dan ke depan insya Allah yang sudah saya programkan dari bidang-bidang, jadi saya lebih yakin untuk melangkah, lebih yakin untuk menindaklanjuti apa yang program yang sudah saya buat, dan mudah-mudahan ya dengan izin Allah ke depan program saya berhasil, sekolah saya bisa mendapatkan siswa yang lebih banyak daripada tahun kemarin. Mudah-mudahan ke sana. Bismillah untuk mencoba melaksanakan program itu. Terima kasih Bu Nur, itu ya dukungan dari Bu Nur juga sangat berarti untuk kami. Oh, iya. Seperti itu Bu Nur. Ya, alhamdulillah terima kasih Pak ya. Semoga nanti berjalan dengan lancar ya. Terima kasih Pak Setianto. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Jumpa Nur atas ya di lain kesempatan. Mudah-mudahan mohon doanya aja ke depan kami lebih baik lagi sekolah kami. Amin. Ya, terima kasih. Sama-sama. Baik. Ya. Yuk, lanjut Pak. Ini sudah langsung rekod. Nanti baru dipotong-potong. Udah. Ya. Ya, silakan bolak-balik aja dulu. Oh iya. Ya. Bolak-balik dulu. Ya. Oh iya. Ya. Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Nur hari ini? Alhamdulillah Pak, hari ini saya baik, tapi ini ada yang ingin saya bicarakan nih dengan Bapak. Oh ya, alhamdulillah pertama kita syukuri dulu, kita sudah dapatkan kesehatan, kita bisa bertemu, kita syukuri semua ini karena ya karena Allah kita bisa mendapatkan kesehatan, kita syukuri. Ya, tapi tadi katanya ada yang mau disampaikan, kira-kira ada apa Bu Nur yang mau disampaikan, mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol-ngobrol, bisa menemukan apa yang terbaik untuk yang Bu Nur rasakan. Monggo. Iya, jadi begini Pak, ini ya, sekolah kan ini akan mengikutkan siswanya mengikuti kompetensi OSN ini ya Pak, OSN yang ingin diikutkan. Nah, saya ingin ada siswa saya itu yang mewakili untuk mengikuti kegiatan tersebut, begitu loh Pak. Dan saya itu berharap ya ada persiapan sehingga siswa itu nanti bisa mengikuti, ya nggak asal mengikuti kayak gitu loh Pak. Ya untuk ASN memang ini perlu kita persiapkan untuk anak-anaknya. Tapi kalau untuk anak-anaknya, Bu Nur sudah punya gambaran kira-kira anaknya yang dari data mungkin saya sudah punya gambaran anak yang nantinya akan diprogramkan untuk mengikuti kegiatan ini, sudah ada bayangan anaknya gitu? Iya, sudah ada sih Pak anaknya. Dari saya rencananya mau ngambil dari kelas 5. Nah, cuma kan begini Pak, saya itu belum yakin kalau kemampuan siswa saya itu mengikuti OSN ini, nantinya saya belum yakin, 80% belum yakin gitu, apakah nanti bisa itu ya.
siswa saya mengikuti OSN. Karena ya harapannya sih ya, saya ingin ya minimal nggak jelek-jelek amat nanti nilainya gitu loh Pak, di OSN gitu. Ya ini kan kita juga masih ada kegiatan itu ya untuk anak-anak yang muda itu yang penting bisa dipersiapkan untuk anak-anaknya untuk ya kita bimbing bersama ya, kita bimbing, kita siapkan untuk kegiatan OSN. Atau mungkin Bu Nur juga sudah punya program nanti untuk anak-anak itu punya program mungkin seperti tambahan khusus untuk anak-anak yang itu di samping pelajaran yang sudah biasa di kelas, mungkin anak-anak ini diberi pelajaran khusus, mungkin sudah punya program dulu. Iya sih Pak, saya sudah ada ini persiapan ya. Saya sudah memiliki beberapa soal latihan OSN. Kemudian anak sudah saya beri buku materinya juga. Kemudian saya mau ada kelas tambahan untuk melatih mereka. Ini nanti ada yang matematika, ada yang IPA ya. Jadi sudah saya siapkan soal-soalnya. Cuma ini saya belum merasakan murid saya itu belajarnya ini masih perlu ini loh Pak, motivasi gitu. Kalau saya hari ini mengingatkan untuk belajar, anak termotivasi. Nah nanti kalau saya lupa nggak ngingetin, mungkin anak juga lupa. Dan ini saya memang belum mulai intens, ini baru rencana akan ada kelas tambahan untuk ini, OSN ini. Ya, memang namanya juga anak-anak, karena memang sekarang ini kalau kita tidak mengingatkan ya seperti itu, anak akan lupa tugasnya untuk belajar ya, karena ya memang sekarang kondisinya seperti ini. Tapi ya kalau kita ya jangan bosan-bosan untuk selalu mengingatkan anak belajar. Ya, tadi kan anak sudah ada anaknya kalau untuk mengikuti kegiatan, kemudian Bu Nur sudah punya program ya belum dilaksanakan. Nah ini rencananya Bu Nur akan dilaksanakan untuk mulai program itu untuk kelas tambahan. Ya, rencananya sih ini kan kalau pendaftaran nanti sampai tanggal 18 ya April. Nanti pelaksanaannya sekitar Mei. Jadi perkiraan saya sih 2 hari ke depan ini mulai pembekalan secara intensif. Kalau sekarang kan baru saya kasih bukunya ya untuk dibaca. Nanti pembekalannya ya 2 hari nanti saya rutin ke anak yang akan mengikuti. Begitu sih Pak. Oh ya. Terima kasih. Nah, dari sini tadi kan Bu Nur masih belum yakin tadi ya dengan kemampuan anaknya. Ya, mungkin nanti setelah ini dikasih bukunya, kasih soal-soal, kemudian nanti akan ada pembinaan dari Bu Nur, itu nanti mungkin akan dilakukan mungkin evaluasi tes lagi dengan soal-soal yang lain lagi. Nanti Bu Nur mungkin akan tambah yakin ke depan, insya Allah nanti hasilnya akan lebih baik lagi. Jadi ya Bu Nur jangan putus asa, jangan tidak yakin. Dan mulai sekarang ya tumbuhkan keyakinan pada Bu Nur. Insya Allah kalau kita yakin, ya, kita berusaha, kita berdoa, ya insya Allah yang Maha Kuasa kita mudah-mudahan nanti akan mengabulkan doa kita hingga Bu Nur nanti bisa bimbing anak-anak kita bisa berhasil ya. Bisa jangan tidak yakin lah, nanti kita tetap keyakinan kita untuk anak-anak kita yakin bahwa anak punya kemampuan, ada yakin untuk itu ya. Nah, itulah dari pembicaraan kita hari ini. Ya gimana, Bu Nur sudah semakin yakin dengan kemampuan anak yang diprogramkan Bu Nur? Gimana? Iya. Oh iya Pak, terima kasih ini. Iya ya, nanti kan saya kalau sudah latihan saya jadi tahu ya, bisa mengukur kemampuan anak. Dan terima kasih Pak, saya jadi tambah yakin dan percaya bahwa anak itu nanti punya kemampuan ya. Yang penting berusaha dulu. Ya terima kasih sekali nih Pak atas bimbingannya. Ini saya jadi sudah merasa tambah yakin gitu Pak dengan persiapan saya. Ya hasil ngobrol-ngobrol kita aja lah. Saya bukan bimbingan ya, kita ngobrol-ngobrol. Alhamdulillah Bu Nur sudah terbuka, sudah tumbuh keyakinan. Alhamdulillah dari
perbincangan kita yang singkat ini ada manfaatnya dan ke depan mudah-mudahan hasilnya akan baik untuk kita semua. Ya, terima kasih ya Bu Nur. Mungkin kalau Bu Nur ada dikasih lagi ya mohon dilanjutkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Udah. Sama siapa nih? Pak Rajiman mau sama siapa monggo? Pak Setianto aja, Pak. Ya. Saya tadi ada beberapa alur tamu ada yang kebetulan mau perlu itu, saya tak izin dulu. Oh gitu, gantian. Ya. Oke. Yo, Tadi mungkin ada suara yang sempat masuk tadi. Oke. Dua tamu. Ya. Ini pun saya ada dulu kamera. Ya. Ya. Jadi sama saya mulai nih ya, apa, Pak. Bu? Ya, Liza? mulai. Saya jadi koci ya. Koci. Bapak, Ya. Bapak jadi coach. Oh ya. Saya coachnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Ziza? Alhamdulillah Pak, baik. Sebenarnya saya mau ini Pak, mau curhat nih. Ada yang ingin boleh. saya sampaikan. Iya. Oh ya, silakan Bu, silakan. Iya, jadi gini Pak, sebentar lagi kan mau ada kompetensi OSN ya. Nah ini saya mau mengikutkan peserta didik saya gitu loh Pak. Karena saya ini kurang yakin dengan kemampuan peserta didik saya. Karena harapan saya itu nantinya kalau mengikuti LSN itu ya nilainya ya jangan terlalu inilah Pak, jangan terlalu rendah gitu, setidaknya bisa mencapai 80% ya gitu loh yang saya inginkan. Ya, jadi Bu Ziza mempunyai keinginan untuk mengikutsertakan anak didiknya mengikuti OSN agar ya paling tidak memalukan gitu ya Bu ya. Iya betul. Nah, ya maksudnya mendapatkan nilai yang cukup baik meskipun mungkin ya kita berharap menjadi juara tapi paling tidak nilainya tidak mengecewakan orang lain. Sebelum kita memulai nanti obrol-obrol bincang-bincangnya, kira-kira tujuan akhir dari Bu Ziza ketemu saya mengobrol ini kira-kira apa Bu? Kira-kira? Ya saya harap nanti saya jadi mempunyai motivasi, mungkin saya jadi mendapatkan cara gitu loh, cara bagaimana saya nanti membimbing siswa saya gitu loh Pak. Oh iya, terima kasih. Untuk kira-kira yang kondisi saat ini dari anaknya sendiri atau mungkin proses penguatannya bagaimana Bu? Kalau sekarang ini siswa kelas 5 ya, siswa kelas 5 sudah saya beri buku materi untuk dibaca, itu yang IPA kan harus membaca. Nah kemudian yang matematika sudah saya beri materi juga, dan sesekali sudah saya beri soal-soal untuk latihan kayak gitu Pak. Dan untuk hasilnya memang menurut saya belum terlihat kayak gitu loh Pak. Ya, untuk sementara ini kira-kira kalau misalkan dipakai skala 1 sampai 10, anak-anak yang sudah diproyeksikan untuk LSN itu OSN itu kira-kira di posisi skala berapa Bu? Peserta didik saya itu di posisi 5 sih Pak, masih 5. Oh masih 5 berarti ya masih perlu ada penguatan. Nah, kira-kira mau dapat targetnya berapa nih? Setelah melakukan pengelolaan penguatan itu kira-kira mengharapkan hasil nilai berapa Bu? Saya harapan cita-cita sih ya 10 ya. Cuma ya, 10. Saya kok ini ya melihat siswa saya itu mungkin 8 itu sudah bagus gitu loh menurut saya. Oke lah. 8 ya. Iya. Kita berharap ada kenaikan 3 angka di atas dari kondisi sekarang. Jadi saya juga mau tanya nih, selain tadi sudah ada kondisi yang senyatanya dari anak-anak tersebut, kira-kira upaya yang akan atau sedang dilakukan oleh
Bu Ziza ini untuk mencapai kenaikan ke angka itu tuh seperti apa, Bu? Saya kan sudah memberikan buku materi, pegangan materi, kemudian nantinya saya akan ada bimbingan intensif pada mereka setiap hari lah. Saya akan mendampingi ya minimal itu 2 jam untuk belajar kayak gitu. Sehingga yang saya harapkan mereka nanti ada peningkatan pada tiap harinya gitu loh Pak. Iya. Terima kasih. Berarti harus ada progres setiap harinya, Ibu ya. Jadi setiap Iya, hari Pak. juga harus dilakukan penguatan, pengecekan apakah benar itu ada peningkatan apa tidak. Paling tidak kita juga harus berpikir bagaimana ini anak kalau misalkan pakai metode ini tidak masuk, kita juga harus mungkin beralih kepada metode yang lain yang bisa lebih menguatkan untuk pencapaian dari kompetensi siswa yang diharapkan. Terima kasih Bu Ziza. Untuk selanjutnya, saya mau bertanya, kira-kira dukungan siapa saja yang diperlukan dalam proses Bu Ziza melakukan bimbingan dan juga penguatan-penguatan ini? Iya, itu tentunya yang pertama dari kepala sekolah ya, dari guru, dari orang tua itu dukungan yang saya butuhkan. Orang tua itu harus mendukung anaknya mengikuti jam tambahan sehingga nanti ada progres perubahan seperti itu. Dari pihak sekolah juga harus memberikan fasilitas supaya kita belajarnya itu nyaman dan ada progres ke depan gitu. Oh gitu. Untuk selanjutnya, tadi kan ada kepala sekolah, orang tua, dan juga guru, dan juga mungkin lingkungan sekitar sebagai faktor pendukung yang sangat penting juga. Kira-kira dari beberapa hal yang sudah disampaikan tadi, tantangan yang dihadapi oleh Bu Ziza untuk melaksanakan program pendampingan, bimbingan, dan penguatan itu kira-kira apa, Bu? Tantangannya ini mulai dari diri ya Pak, siswa semangatnya untuk belajar. Kadang jadi begini Pak, ketika saya mengingatkan siswa untuk belajar, memberikan support, itu anak semangat. Tapi nanti pada saat saya lupa tidak memberikan support itu anak itu malah nggak belajar gitu loh Pak. Tantangannya itu, tantangan utamanya. Kemudian tantangannya menghadapi soal-soal yang sulit itu kadang anak suka wah ini putus asa gitu loh. Contohnya matematika ya, menghadapi soal yang sulit itu wah susah banget jadi kurang ini antusias untuk ini menyerah gitulah tantangannya, mudah menyerah. Terima kasih Bu Ziza. Dari tadi saya sudah sedikit mendapatkan informasi dari Ibu tentang tujuan akhir, kondisi saat ini, juga dukungan-dukungan yang ada dan tantangan yang ada. Saya hanya bisa menambahkan, menguatkan bahwa semangat Ibu adalah semangat yang baik, bahwa untuk memajukan anak itu adalah satu hal yang utama, karena kita mendidik juga untuk kemajuan mereka, bukan untuk semata-mata prestasi atau kebanggaan yang kita miliki, tapi kita memberikan modal kepada mereka. Adapun pelaksanaan bimbingan dan pendampingan ini adalah satu hal yang sangat positif. Saya hanya bisa memberikan masukan, tolong jalin kerjasama yang baik melalui berbagai media yang tersedia, baik dengan kepala sekolah, orang tua maupun guru yang lain, melalui media-media sosial atau yang lainnya, agar mereka itu yang memang dipromosikan, yang diajukan itu menjadi prioritas bagi guru dan juga orang tua dalam rangka mereka memenuhi kepentingan Bu Ziza untuk bisa meningkatkan, paling tidak tadi berharap dari 5 menjadi 8 itu yang diharapkan. Dan saya pikir upaya ini adalah upaya yang baik, jadi saya memberikan semangat kepada Ibu, teruskan saja, terus jalin komunikasi yang baik dengan orang-orang yang memang mendukung untuk ini. Ada tantangan-tantangannya ada, itu adalah penguatan yang Bu Ziza perlukan. Bu Ziza perlu menguatkan, Bu Ziza juga bisa meminta tolong kepada orang-orang yang bisa mampu seperti guru lain untuk melakukan penguatan juga agar anak-anak itu tambah bersemangat. Itu mungkin yang bisa saya tambahkan dari apa yang sudah Ibu sampaikan tadi. Terus berikutnya setelah tadi saya mengetahui dan juga Bu Azizah menceritakan tentang rencana realisasi, kira-kira realisasi yang tadi disebutkan pendampingan segala macamnya, melihat deadline-nya juga semakin dekat ya Bu ya. Jadi kira-kira kapan itu mulai mau dilaksanakan? Ini kalau saya melihat ini mungkin
2 hari ke depan ini ya, ini kan masih mendalami materi. Nah, 2 hari ke depan nanti saya udah akan mempersiapkan dengan latihan-latihan soal gitu. Iya. Terima kasih Bu Ziza. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, tambahan-tambahan yang saya sampaikan. Terus saya juga mohon kepada Bu Ziza, kira-kira kesimpulan apa setelah kita ngobrol panjang lebar tadi, kira-kira Bu Ziza dapatkan apa dari obrolan ini? Monggo Bu, silakan Bu. Sih Pak, setelah tadi kita ngobrol, alhamdulillah ini saya mendapatkan support ya, semangat dari Bapak. Saya jadi tersadar nih, kalau anak itu ya pada intinya jangan hanya diukur dari prestasi akademiknya saja ya, yang penting kita mendukung anak gitu dan menumbuhkan semangat anak. Terima kasih sekali, saya jadi sadar bahwa ya saya sebagai guru itu harus tetap semangat dan terus menyemangati peserta didik. Iya, seperti itu Pak. Terima kasih, saya jadi termotivasi. Nah, jadi jika terkait dengan tujuan awal, alhamdulillah ya Bu Ziza sudah sedikit mendapatkan penguatan, menambah daya motivasinya untuk bisa melaksanakan program yang memang mungkin menjadi pemikiran oleh Bu Ziza beberapa hari ini. Dan selanjutnya saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang diceritakan bisa berhasil, penguatan-penguatan yang ada berpikirnya adalah untuk murid ya. Kita mungkin mendapatkan kebanggaan sebentar saja, tapi murid itu akan mendapatkan kebanggaan selamanya. Itu yang kita harapkan. Terima kasih Bu Ziza, semangat selalu dan naik terus, tambah terus motivasinya. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Radiman. Alhamdulillah. Ya. Terima Udah kasih. cukup ya. Berarti kan ini sudah jadi coach semuanya. Iya. Ya, berarti ini stop record. Stop record ya, aja Bu. Ya.